semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai menjelajah dunia pustaka. Nah, sebelum masuk ke materi, let me introduce myself. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Irma Rahima dan saat ini saya berusia 20 tahun dan saya dari Prodi Manajemen Angkatan 22. Jadi ada 4 poin yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama itu mengenai pengertian teks ulasan, yang kedua struktur teks ulasan, yang ketiga manfaat teks ulasan, dan yang terakhir yaitu langkah-langkah membuat teks ulasan. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama mengenai pengertian dari teks ulasan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari teks ulasan. Nah, jadi teman-teman, teks ulasan juga disebut dengan teks review. Ulasan pada umumnya itu ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut sebagai artikel ulasan. Nah, teks ulasan ini merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Selanjutnya kita masuk ke struktur dari teks ulasan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai struktur teks ulasan. Terdapat 5 struktur pada teks ulasan. Yang pertama ada identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, dan yang terakhir ada rangkuman. Untuk pembahasan lebih jelas, saya akan memaparkan secara rinci apa itu identitas. Nah, jadi identitas itu merupakan informasi esensial dalam buku yang melibatkan elemen-elemen seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan desain sampul buku. Nah, semua data tersebut merupakan informasi kunci yang berkaitan dengan identitas buku yang tengah dievaluasi. Selanjutnya orientasi. Jadi orientasi itu merupakan penyampaian informasi tentang buku apa yang diulas dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan, lalu siapa penulisnya, dalam hal jati dirinya, dan siapa pembaca yang dituju dalam hal segmentasinya. Memposisikan buku yang diulas, menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Selanjutnya ada yang namanya tafsiran isi. Tahapan tafsiran isi adalah bagian yang terdiri dari deskripsi dan juga rekon. Nah, deskripsi ini digunakan untuk memaparkan hal-hal yang terkait dengan isi materi, ciri-ciri, keadaan, kualitas, dan sifat-sifat lain yang dimiliki oleh buku yang akan diulas. Nah, sedangkan rekon itu digunakan untuk menceritakan kembali kegiatan yang dilakukan penulis pada saat menulis buku tersebut. Lalu ada yang namanya evaluasi. Jadi teman-teman, evaluasi itu diskusi yang didukung dengan argumentasi yang kuat untuk mempertentang hal tersebut menggunakan genre diskusi. Nah, formula bahasa yang digunakan untuk mempertentang kedua sudut pandang terlihat pada kosakata keunggulan dan kelemahan. Lalu yang terakhir ada rangkuman. Nah, rangkuman itu sendiri merupakan menyampaikan kembali apakah pendapat pengulas di atas itu benar adanya dan buku itu memang dibutuhkan oleh pembaca yang dituju. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mengenai manfaat dari mengulas teks ulasan. Ada beberapa manfaat mengulas teks ulasan buku. Yang pertama itu menganalisis manfaat teks ulasan. Untuk keperluan presentasi atau menulis seperti proposal, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir, ataupun skripsi. Nah, dalam membuat teks ulasan ini perlu memahami kemahiran dalam membuat ulasan terhadap buku
dan materi lain. Lebih khusus lagi untuk mengungkap isi buku atau materi yang diulas harus mempunyai keterampilan dalam meringkas. Selanjutnya, menganalisis aspek penilaian. Struktur teks ulasan buku merupakan alat untuk mewadahi gagasan-gagasan yang disajikan mengenai buku itu. Ternyata, gagasan dan struktur teks tidak dapat dipisahkan. Itulah sebabnya setiap jenis teks mempunyai struktur teks baku sendiri-sendiri. Akan tetapi, untuk tujuan tertentu, struktur teks dapat disederhanakan tanpa meninggalkan tahapan-tahapan yang inti. Nah, kita udah masuk di akhir dari pembahasan kita nih teman-teman, yaitu mengenai langkah-langkah dalam membuat teks ulasan. Ada beberapa langkah-langkah dalam membuat suatu teks ulasan. Yang pertama, mencari buku yang akan kita ulas. Yang kedua, membaca buku secara kritis. Yang ketiga, membuat ringkasan dari buku yang telah kita baca. Yang keempat, menentukan kriteria penilaian. Yang kelima, mencari buku pembanding. Dan yang terakhir, yang keenam, menulis ulasan. Lalu, ada contoh teks ulasan. Bisa teman-teman lihat di samping. Nah, jadi yang pertama itu ada identitasnya. Jadi identitas dari buku ini ada judul. Nah, jadi judulnya itu Dasar-dasar Teori Ekonomi Kependudukan. Lalu ada penulisnya. Penulisnya itu Junaidi Hardiani. Lalu penerbitnya itu Hamada Prima. Lalu tahun terbitnya itu dia terbit pada tahun 2009. Lalu tebal bukunya itu ada 142 halaman. Selanjutnya orientasi. Nah, jadi orientasi buku ini adalah atau berisi buku ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis mengajar mata kuliah ekonomi kependudukan pada Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Ekonomi kependudukan merupakan salah satu mata kuliah yang diberikan jenjang strata 1 atau biasa disebut dengan S1. Pada sebagian fakultas ekonomi di Indonesia, khususnya di departemen atau jurusan ilmu ekonomi. Nah, mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan fenomena kependudukan dengan menggunakan analisis teori ekonomi. Selanjutnya, tafsiran isi. Pada bab pertama buku, dijabarkan mengenai konsep dasar ekonomi kependudukan. Di sini juga dijelaskan demografi formal versus demografi mengenai pengertian sosial, pengertian ekonomi kependudukan. Nah, lalu bab 2 itu lebih spesifik membahas mengenai sejarah perkembangan penduduk dan model transisi demografi yang terdiri dari kependudukan dunia, kependudukan Indonesia, dan model transisi demografi. Nah, isi dari buku Dasar-dasar Teori Ekonomi Kependudukan ini mencakup beberapa bidang kependudukan dari yang sempit sampai luas yang disusun secara lengkap dari hal dasar. Selanjutnya, evaluasi. Jadi yang dievaluasi pada buku ini adalah gaya penulisan. Gaya penulisan yang ada dalam buku tersebut juga ditulis dengan akademik dan juga dengan kata baku. Buku tersebut meski ditulis menggunakan bahasa baku, tetapi tetap mudah dipahami oleh pembaca sebagaimana mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya. Nah, dari keseluruhan gaya penulisan juga sangat baik. Buku ini juga bisa memberikan sumbangan yang besar secara bahkan banyak contoh teoritis permasalahan yang diulas secara mendalam. Selanjutnya, rangkuman. Buku ini membahas mengenai dasar-dasar teori ekonomi kependudukan itu secara komprehensif dan mendalam, namun tetap menggunakan bahasa yang lugas dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Meskipun begitu, beberapa pemilihan kata agak sedikit menyulitkan, terutama untuk pembaca yang awam dalam ilmu ekonomi kependudukan. Namun, hal tersebut tidak dapat disebut sebagai suatu kekurangan. Kenapa? Karena pada akhirnya, buku ini adalah buku keilmuan
yang membahas secara rinci mengenai ilmu kependudukan. Baik teman-teman, kita udah berada di ujung materi nih, yaitu mengenai kesimpulan. Jadi saya akan membacakan kesimpulan mengenai materi ini. So, teks ulasan adalah alat penting untuk memberikan pandangan pribadi, evaluasi, dan panduan kepada pembaca tentang berbagai topik. Nah, penulis ulasan ini juga harus memastikan kejelasan tujuan mereka dan menyusun argumen yang kuat untuk mendukung pandangan mereka.